Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Saat ini tentu kita masih sering mendapatkan informasi tentang masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Walaupun sebenarnya angka ini tentu tidak terlalu valid, karena kadang-kadang ada orang yang sesungguhnya mampu tapi merasa miskin. Apalagi ketika ada pembagian-pembagian yang gratis, biasanya orang rame-rame mau dapat. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat definisi miskin menurut pandangan agama, mereka adalah orang-orang yang kalau pagi makan, siang belum tentu bisa makan. Itu yang dikatakan miskin. Jadi kalau ada orang pagi bisa makan, siang masih ada persediaan, apalagi malam dan besoknya masih bisa makan, maka itu belum dikategorikan sebagai miskin. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya kita umat Islam memiliki sumber pendanaan yang luar biasa bagusnya. Cuma mungkin memang belum terkelola dengan baik. Kita punya sumber keuangan, ada namanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kalau ini bisa dikelola dengan baik, saya rasa kemiskinan bisa dientaskan. Karena sesungguhnya potensi zakat yang ada di Indonesia itu, saya tidak tahu persis jumlahnya, tapi saya pernah mendapatkan informasi dari teman-teman di Basnas, itu di atas 100 triliun Pak per tahun potensi zakat kita. Cuma kesadaran para muzaki untuk berzakat ini yang masih tergolong kurang. Kemudian mungkin memang pengelolaan yang belum terlalu baik. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman kita yang ada di Basnas itu selalu mencari cara bagaimana supaya pengelolaan dana zakat ini bisa optimal, baik dari sisi pengumpulannya, kemudian pengelolaan dan pendistribusian. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara persoalan zakat, tentu pada harta-harta tertentu kalau sudah sampai nisabnya, kemudian sampai haulnya, maka sudah harus kita keluarkan. Misalnya zakat peternakan, kemudian ada zakat pertanian, perkebunan, zakat buah-buahan. Kemudian yang terakhir, walaupun ini masih ada yang memperdebatkan, ada yang namanya zakat profesi, zakat penghasilan. Yang mana kalau zakat ini terkelola dengan baik, ini akan menjadi sebuah distribusi harta, tidak terjadi penumpukan di satu titik. Harta itu tidak hanya menumpuk pada orang-orang kaya saja, tapi ini bisa terdistribusi kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat.
Dan kapan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang-orang kaya berzakat, kemudian zakat ini didistribusi kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian mereka memiliki kemampuan daya beli, maka terjadilah transaksi. Mungkin dia mau mengkonsumsi sesuatu, maka dia membeli dan membeli. Akhirnya terjadi proses perputaran perekonomian. Dan ketika ini terjadi, Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa mengangkat ya, perekonomian umat Islam. Beberapa contoh orang-orang yang berzakat, yang betul-betul pemberdayaan zakatnya itu biasanya dia tidak setor ke Basnas, tapi dia memberikan bantuan kepada orang-orang tertentu. Dan biasanya orang-orang yang sudah dibantu itu pada tahun-tahun tertentu dia juga sudah berzakat. Kenapa dia sudah berzakat? Karena dengan pengembangan ekonomi, pengelolaan ekonomi, mungkin dia melakoni usaha kecil, mungkin home industry. Di Makassar ini ada beberapa waktu lalu yang diberikan suntikan dana dari Basnas. Bantuan modal hanya 10 juta untuk pengusaha-pengusaha penjual kue-kue tradisional, kemudian usaha-usaha kecil lainnya. Alhamdulillah, setelah dia mendapatkan suntikan dana itu omsetnya meningkat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya dia pun juga sudah bisa berinfak dan bersedekah walaupun dia belum berzakat. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada potensi keuangan yang lain yang kalau kita garap ini luar biasa. Ya, infak dan sedekah itu serta wakaf, saya biasa mengkalkulasi di Makassar ini ada kurang lebih 1000 masjid, lebih 1000 sebenarnya, tapi kita bulatkan menjadi 1000 masjid. Ini kita berandai-andai saja karena belum terjadi. Andai kata setiap Jumat satu masjid saja berinfak 100.000, kemudian ada yang kelola, maka 100.000 dikali 1000 itu dalam sepekan setiap Jumat bisa mengumpulkan 100 juta uang. Kemudian dalam 1 bulan dikali 4 berarti berapa itu? 400 juta Pak. Dalam setahun berapa uang yang bisa terkumpul? Cuma ini mungkin belum pernah ada yang pikirkan dan belum ada pengelola yang baik. Saya yakin dan percaya dalam setiap bulan itu ada masjid yang bisa diperbaiki Pak. Kalau terkumpul uang, tapi kadang-kadang kita, mohon maaf, kita pengurus masjid ini kadang-kadang selalu egois mau mengelola keuangan sendiri. Padahal andai kata ada lembaga yang bisa mengelola setiap Jumat 100.000 saja per masjid, saya rasa ini tidak terlalu besar. Apalagi kalau di Masjid Ar-Rahman ini, saya yakin setiap Jumat itu mungkin celengannya bisa sampai jutaan ya, Ustaz. Ya, lebih. Dan kalau ada subsidi silang antara masjid yang besar yang pengelolaan keuangannya bagus kepada masjid yang pengelolaan keuangannya masih tradisional dan mungkin juga karena berada di tengah-tengah masyarakat yang kurang mampu, ini ada subsidi silang, insya Allah kelihatan di Makassar ini Pak, semua masjid bangunannya bagus. Saya miris, ada masjid yang dibangun di dekat rumah, sampai sekarang itu sudah beberapa tahun. Baru-baru ini kita baru pembebasan lahan. Jadi kita masing-masing berinfak untuk pembebasan lahan. Sudah selesai 1 lahan, masih ada lagi 1 lahan, kita membebaskan, kita masih kekurangan 35 juta uang. Padahal ini kalau dikelola dengan baik tadi itu Pak, sumber keuangan masjid saja luar biasa. Apatah lagi Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang-orang dermawan yang bisa lagi menambah pundi-pundi keuangan umat Islam, maka insya Allah kita bisa sejahtera.
Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita berbicara tentang infak yang kita keluarkan baik yang wajib maupun yang sunnah, tidak ada yang kita keluarkan dari harta kita kecuali Allah pasti ganti. Jaminannya ada dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah pasti akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Belum lagi ketika kita berbicara persoalan wakaf. Ya, kemudian dengan adanya undang-undang wakaf yang terakhir itu ada wakaf produktif, ada wakaf tunai. Kalau kita berwakaf uang misalnya, taruhlah setiap orang 10.000, kemudian kali sekian juta penduduk Makassar yang beragama Islam, 10.000 Pak. Ini saya rasa tidak terlalu besar. Kemudian ini dikelola dengan baik setiap bulan misalnya, atau mungkin sekali saja dia berwakaf. Kemudian kalau ada juga yang mau mengulang berwakaf dan berwakaf terus, yang namanya wakaf itu Pak, ketika sudah dimasukkan, dikeluarkan dan dikelola, itu tidak boleh dikurangi. Jumlahnya tetap sama. Ya karena uang itu harus berhenti dengan jumlah itu, tapi boleh dikelola dan diproduktifkan dengan apa? Memberikan bantuan modal kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagaimana pengelolaannya? Nah inilah memang yang sampai saat ini Ustaz itu masih mencari pola, karena saya pernah berkunjung di satu negara. Ketika itu kita datang ke sebuah rumah sakit, studi banding, ternyata rumah sakit itu adalah rumah sakit yang berdiri atas dana wakaf, dan orang yang masuk di sana itu subsidi silang. Kalau orang kaya bayar, orang miskin gratis. Saya bilang luar biasa. Saya tidak tahu di Indonesia apa sudah ada atau belum, tapi saya belum pernah mendapatkan informasi kalau sudah ada. Beberapa waktu yang lalu kami juga di kantor pernah mengembangkan wakaf produktif. Kita bantu beberapa peternak, kita berikan anakan dan untuk penggemukan. Itu awalnya bagus, tapi seiring berjalannya waktu, karena mungkin ya lagi-lagi pengelolaan kita yang belum betul-betul matang, sehingga ya, lama-lama hilang kambingnya, bahkan terakhir sampai kandangnya pun juga sudah hilang. Ini memang problem. Ini problem. Jadi sekali lagi sebenarnya ini di persoalan pengelolaan. Di persoalan pengelolaan. Mungkin masjid-masjid tertentu di Indonesia ini, seperti misalnya masjid yang di Jogja sana, Jogokarian, yang pemberdayaan ekonominya sudah luar biasa bagusnya. Kalau tidak salah dia memiliki program, ada kupon yang diberikan kepada jemaah sholat subuh, entah itu setiap hari Ahad atau hari apa. Sepintas saja saya pernah lihat di media sosial. Setiap jemaah itu diberikan. Kemudian masyarakat di sekitar situ yang berdagang itu nanti dipakai membeli belanja di sana. Jadi ada proses pertukaran uang. Jadi orang bersedekah ke masjid, orang berinfak ke masjid, kemudian diberikan kepada masyarakat, akhirnya dibelanjakan dan dibelanjakan kepada masyarakat sekitar juga. Termasuk kasih makan jemaah. Itu juga rupanya awalnya dia masak sendiri, tapi lama-kelamaan dia memanfaatkan penjual-penjual yang berada di sekitar masjid, dan akhirnya ada pengembangan ekonomi yang terjadi. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap ini adalah sebuah impian yang luar biasa kalau pengelolaan keuangan umat Islam itu dikelola dengan baik. Karena pernah terjadi di satu masa pemerintahan Khalifah, kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintah hanya kurang lebih 2 tahun dengan pengelolaan pemberdayaan zakat yang begitu bagus. Akhirnya
pada tahun-tahun terakhir kepemimpinan beliau sebelum beliau wafat, itu sulit orang mencari siapa yang mau diberikan zakat. Kenapa? Karena semua orang sudah merasa mampu. Tidak ada lagi yang mau menerima zakat, sehingga zakat itu diberikan ke tetangga. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa memang kelemahan kita di pengelolaan. Kalau pengelolaan ini ke depan insyaallah bisa baik, tentunya kita berharap ya umat Islam tidak menjadi umat yang kelihatan setiap ada keramaian banyak yang mengemis, di rumah-rumah ibadah banyak mengemis, ketika ada acara-acara ya kadang-kadang pembagian sesuatu itu mempertontonkan kemiskinan, dan yang paling banyak datang ke sana adalah umat Islam. Dan tentunya saya berharap kepada kita semua, termasuk diri saya menggugah diri saya sendiri, kalau kita mau belanja maki di toko-toko dekat rumah kita. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada apa-apa yang terjadi sama kita, pertama kali yang memberikan uluran tangan dan menolong kita adalah tetangga. Kalau ada toko-toko kecil di dekat rumah kita, entah di samping kiri kanan rumah kita, di depan rumah kita, di situ maki belanja. Jangan maki selalu mau pergi di tempat-tempat yang konon katanya bagus, sejuk dan sebagainya. Selama masih ada jina jual di situ maki beli. Kecuali kalau sudah tidak ada, barulah kita beranjak ke tempat yang lain. Dan di media sosial itu sering ada ajakan, siapa tahu kita mau beli makanan untuk persiapan buka puasa, kalau ada kodong itu kita lihat penjual yang tidak banyak pembelinya, kita temu yang singgah beli di sana. Karena rata-rata saya lihat kita ini selalu berpikir membeli sesuatu yang pada tempat-tempat yang ramai, dengan asumsi bahwa di situ pasti bagus, pasti enak. Padahal belum tentu, karena mungkin kita belum coba. Boleh jadi ini kasihan penjual yang tidak terlalu laris barangnya. Rupanya dia hanya mencari pembeli beras, atau mungkin ada anaknya yang mau dibelikan susu. Sehingga kalau kita datang membeli di sana, mudah-mudahan bisa meringankan sedikit beban yang mereka cari, yang mereka butuhkan. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.